kasihi, teman-teman yang boleh bersama dengan kami melihat kami ibadah bersama dengan kami ibadah di IG maupun di Facebook. Terima kasih untuk kesempatan bersama di pagi hari ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari yang berbahagia ini, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, ada beberapa doa-doa syafaat kita di depan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami bersyukur di kesempatan yang baik ini juga kami boleh beribadah kepada Tuhan. Walaupun dalam situasi kami yang berbeda, kami yang melayani di tempat ini, jemaat-jemaat yang kami layani yang sedang ada di rumah, bahkan keluarga dan teman-teman, mereka boleh mengikuti ibadah ini lewat Facebook dan IG. Kami percaya Tuhan tidak membatasi kami, tidak membatasi semangat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak di surga, dalam kesempatan ini juga hamba berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai. Bangsa Indonesia saat ini kami sedang menghadapi masalah virus corona ini. Dalam seluruh aspek kehidupan kami sangat terganggu dengan keadaan virus ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa, kami berdoa bersama. Kiranya Engkau Tuhan yang boleh menjamah bangsa kami, menjamah kami semuanya, supaya kami terlewati dari keadaan yang buruk ini. Dan biarlah kami lagi juga selalu mengandalkan Tuhan, kembali kepada Tuhan sebagai Sang Pemilik hidup kami. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan kami, Gereja Anugerah Kristus, sinode kami yang berpusat di Palembang. Tuhan berkati, sertai seluruh pengurus sinode, bahkan pelayanan kami Gereja Anugerah Kristus yang ada di Palembang, Pos Keten, Talang Betutu, dan TK Hosana. Bahkan secara khusus kami pos pelayanan yang ada di Lampung ini, Tuhan, wadah-wadah pelayanan ini boleh Tuhan Engkau yang memakai kami melayani Tuhan, sehingga kami lewat hidup kami boleh membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Bapak di surga, kami berdoa kota Bandar Lampung di mana kami ada. Kami merindukan juga kiranya kota kami di mana kami berada saat ini Tuhan menjaga, Tuhan melawat juga, sehingga kota kami terhindar dari berbagai masalah dan berbagai mara bahaya, sehingga kami pun boleh beraktivitas seperti biasanya dalam hidup kami. Bapak di surga, saat ini juga hamba berdoa untuk setiap pekerjaan jemaat-jemaat yang kami layani, yang hamba melayani, baik itu toko maupun pekerjaan di kantor, bahkan dalam keluarga. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong, mendatangkan banyak berkat bagi mereka, berikan kesehatan bagi mereka. Tuhan, saat ini hamba memiliki seluruh jemaat-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati Cenovi, berkati Susu Hermansyah, berkati Itueri, Kopilip, dan Cek Kristi. Tuhan berkati, persiapkan mereka mendengar firman. Demikian juga untuk keluarga Ko Andi, Ci Anita, Ibu Aun, Adik Kamel, dan Panpan. Tuhan persiapkan juga mereka untuk mendengar firman. Demikian juga untuk keluarga Ko Billy, Ci Suci, dan Adik Kamil yang Tuhan persiapkan mereka. Demikian juga untuk Ci Eli, Ci Meli, Tuhan persiapkan mereka juga mendengar firman. Demikian juga untuk aku dan kami ada di tempat ini. Tuhan persiapkan hati kami. Demikian juga untuk keluarga Yamoy, Tuhan persiapkan mereka juga. Tuhan, kiranya firman yang kami baca, firman yang hamba utarakan, hamba sampaikan saat ini, kiranya firman itu berbicara di dalam hati kami, kiranya firman itu menguatkan iman kami, bahkan keluarga yang saat ini sedang bersama melihat kami, beribadah dengan kami, kiranya firman ini juga menguatkan mereka dalam situasi dan kondisi apapun yang kami alami di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di surga, hamba-Mu yang terbatas ini, kiranya Engkau rapi dengan kuasa, sehingga firman ini bukan karena kepintaran hamba-Mu disampaikan, tetapi karena Tuhan pertolongan daripada Roh Kudus, firman ini boleh tersampaikan. Terima kasih Bapak. Kami siap untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di minggu kedua di bulan Mei, tanggal 10 Mei ini kita pasti selalu merasakan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Baik dalam keluarga maupun dalam pekerjaan kita, bahkan dalam setiap pergumulan sekalipun, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menguatkan kita, Tuhan selalu memberikan sukacita dalam menjalani hidup. Walaupun dalam proses yang kita alami banyak masalah, ada kesulitan, ada tantangan, tetapi kita tidak pernah melihat hal itu. Tapi kita melihat Tuhan yang lebih besar dari semua yang kita alami di dalam hidup kita. Di pagi hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Kitab 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Di depan layar kita sudah ada teks kebenaran firman Tuhan. Ini demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang kita dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Dari teks firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dan merenungkannya dengan sebuah tema, yaitu pribadi yang dapat dipercayai. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, pasti setiap kita memiliki kerinduan supaya saya dan Bapak Ibu menjadi pribadi yang dipercayai oleh semua teman-teman, oleh semua orang yang bersama dengan kita, bahkan Tuhan sebagai pemilik hidup kita. Amin. Kita punya kerinduan demikian supaya kita dipercayai. Kenapa? Kalau kita menjadi pribadi yang dipercayai, maka apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, pasti orang senang bahkan menerimanya. Tetapi sebaliknya, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana kalau pribadi kita bukan pribadi yang dapat dipercayai orang? Bagaimana kalau perkataan kita tidak mudah dipercayai orang? Bagaimana kalau tingkah laku kita tidak mudah dipercayai orang? Pasti juga kita mengalami hati yang begitu tidak senang. Pasti kita tidak merasa enak. Pasti kita merasa, kenapa sih hal demikian? Orang tidak senang, orang tidak bergaul dengan saya. Maka di dalam kehidupan saat sekarang ini, kalimat dipercayai adalah sangat penting. Dan inilah yang membuat kita bisa punya teman, bisa punya saudara, bahkan dalam pekerjaan kita pun bisa berkembang dan bisa maju karena kita menjadi pribadi yang dipercayai. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah teori, Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam kenyataan kita yang kita alami saat sekarang ini, kata dipercayai atau pribadi yang dipercayai sangat sulit dan tidak mudah didapatkan. Kata percaya, bahkan orang yang dapat dipercaya. Apakah orang tidak mengerti tentang kata percaya? Apakah orang tidak memahami bagaimana yang disebut dengan pribadi yang dapat dipercayai? Pasti mengerti. Tetapi kenapa dalam kenyataannya masih ada orang yang tidak dapat dipercaya? Apalagi di keadaan yang sulit saat sekarang ini. Orang boleh berkata-kata manis di depan. Orang boleh menyampaikan informasi-informasi yang bukan yang sesungguhnya. Kalau kita tidak menelusuri informasi-informasi yang kita dengar saat sekarang ini, kita menjadi korban dari informasi itu. Kenapa informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan? Sehingga pada akhirnya ketika kita percaya informasi itu, banyak di antara kita kecewa, banyak di antara kita mungkin kita berkata ini kalimat yang kurang ajar.
Dan Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus di pagi hari yang berbahagia ini. Rasul Paulus mau menjelaskan kepada kita yang menjadi pelayan Tuhan, maka betapa pentingnya pribadi saya dan Bapak Ibu, kehadiran saya dan Bapak Ibu, suami dan istri, bahkan seluruh pelayan Tuhan harus dapat dipercaya. Harus dapat dipercaya, bahkan dimanapun kita berada, saudara. Kita harus dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sangat penting. Ketika seseorang pelayan Tuhan tidak dapat dipercayai, maka masa depan pelayanan akan terkendala. Masa depan pelayanan tidak akan bertumbuh, tidak akan berkembang kalau kami sebagai hamba Tuhan tidak dapat dipercaya. Demikian juga Bapak Ibu yang ada di rumah, jemaat yang saya kasih. Kalau saudara dan saudari tidak dapat dipercayai, maka usaha pekerjaan yang saudara-saudara lakukan pun seiring berjalan waktu akan mengalami akibat dari setiap perbuatan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi orang yang dipercayai, maka tentu ada yang harus kita perbuat. Kalau kita menjadi pribadi yang dapat dipercayai oleh Tuhan, mulai melayani Tuhan, boleh menyampaikan firman, bahkan boleh melakukan firman itu di dalam hidup kita, tentu ada hal-hal yang perlu kita lakukan, saudara. Saudara diberkati oleh Tuhan untuk membuat orang percaya dengan kita pada saat ini. Tidak segampang dengan teori yang kita sampaikan, tidak segampang dengan kalimat-kalimat yang manis yang kita sampaikan. Karena sekarang orang sudah mulai teliti untuk menerima, untuk mendengar, bahkan untuk menyampaikan apa yang akan dia lakukan di dalam kehidupan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menjadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan secara khusus, saudara, maka apapun yang kita lakukan di dalam hidup ini, apapun yang kita perbuat di dalam hidup ini, kita harus memperlakukannya, kita harus melakukannya atas dasar, atas fondasi, yaitu cinta akan Tuhan. Kita cinta akan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan pun kita melakukan dengan sepenuh hati, kita memperbuatnya dengan sungguh-sungguh, karena kita melakukan sesuatu bukan untuk manusia, tetapi kita melakukan sesuatu itu karena kita cinta akan Tuhan. Kita melakukan tanggung jawab itu karena kita cinta akan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita dapat menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan? Yang pertama adalah kita melakukan setiap tugas, setiap tanggung jawab yang diberikan kepada kita dengan setia. Orang yang dapat dipercaya adalah melakukan setiap tanggung jawab, setiap fungsi yang ada di dalam dirinya dengan setia. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Apa itu setia? Setia itu berpegang teguh pada janji, memiliki pendirian, patuh, taat, bagaimanapun berat tugas yang harus dijalankan, sehingga dia kokoh, tidak mudah tergoyahkan, tidak mudah berubah, bahkan kita di situ dapat dipercaya. Untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita harus memiliki pendirian. Pendirian dalam berkata-kata, pendirian dalam pengajaran, pendirian dalam perbuatan. Artinya kita tidak mudah goyah, kita tidak mudah terbabitkan. Karena kenapa? Kita mau setia, walaupun dalam melaksanakannya ada tantangan, ada pergumulan, ada masalah, tetapi kita tetap setia. Amin, saudara. Kita tidak mudah goyah. Maka inilah orang yang dapat dipercaya. Dia melakukan tanggung jawabnya dengan setia, dan inilah orang yang akan diberikan tanggung jawab lebih besar oleh Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mau dipercayai orang, maka kita jangan menyimpan kekayaan ke kiri, saudara.
Jangan karena situasi yang tidak bersahabat dalam kita, maka kita melakukan ke kanan. Tapi kalau ke kanan sudah tidak berhasil, kita melakukan ke kiri, sudah diberkati oleh Tuhan. Ini bukan ciri orang yang dapat dipercaya. Di depan ngomong apa, di belakang ngomong apa. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari, mari kita mengoreksi diri kita. Apakah kita adalah pribadi yang dapat dipercaya dalam kesetiaan kita? Kesetiaan kita memimpin keluarga sebagai suami istri. Kesetiaan kita sebagai istri menjadi penolong terhadap suami. Kesetiaan kita yang dapat dipercayai sebagai pemimpin di kantor, bahkan dimanapun kita berada. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan karena keadaan, karena situasi yang sulit saat sekarang ini, kesetiaan kita berubah. Kesetiaan kita berubah. Saudara diberkati oleh Tuhan. Maukah Anda menjadi pribadi yang dapat dipercaya? Pagi hari ini, ingatlah, engkau harus menjadi pribadi yang setia. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Ada beberapa contoh pribadi yang setia dalam Alkitab. Yang pertama adalah Sandra, Mesa, Abednego, sekalipun dimasuki dapur api tetap setia. Mereka tetap menyembah kepada Tuhan. Daniel sekalipun dimasuki di gua singa, dia tetap setia menyembah kepada Allah. Dia tidak menyembah kepada Tuhan. Demikian juga Rasul Paulus, saudara. Sekalipun dia di penjara, disiksa, didera, hampir mati beberapa kali, tapi dia tetap setia kepada Tuhan hingga garis akhir kehidupan. Inilah pribadi yang dapat dipercaya. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kondisi hari-hari ini sangat kita disibukkan dengan berbagai persaingan. Sangat kita disibukkan dengan berbagai macam godaan. Godaan itu bisa datang dari luar diri kita, bisa datang dari dalam diri kita. Karena kebutuhan, karena keinginan, karena gaya hidup, saudara. Hati-hati. Disitulah diuji kepercayaan kita kepada Tuhan. Disitulah diuji kesetiaan kita. Apa yang sudah Tuhan berikan, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Apakah kita bisa disebut dengan pribadi yang dapat dipercaya? Jemaat yang saya kasih dan keluarga dan teman-teman semua, mari kita mengurusi hidup kita. Jangan kita hanya memikirkan keadaan yang saat sekarang ini karena virus corona, tetapi kita juga harus membuat diri kita, mengevaluasi diri kita. Apakah saya menjadi pribadi yang dapat dipercayai dalam keadaan dan situasi seperti ini? Apakah saya dalam keadaan situasi seperti ini bisa menjadi orang yang setia, melakukan tugas tanggung jawab pelayanan, baik sebagai suami, sebagai istri, bahkan dimanapun kita berada? Saudara diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan dalam hidup kita, tak ada yang tersembunyi bagi kita. Yang kedua, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi orang yang dapat dipercayai. Kita harus setia dalam mengikuti proses yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 4 ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai saat sekarang ini. Ini dialami oleh para pangeran. Ini proses hidup. Proses hidup kita untuk menjadi orang yang dapat dipercayai. Saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita tidak mencintai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita, di saat masalah yang besar seperti ini pun, kita boleh meninggalkan Tuhan. Kita boleh menjadi penjilat para pemimpin kita, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kalau kita tidak mau mengikuti proses. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang dapat dipercaya.
Selain kita menjadi orang yang setia, dan harus kita mengikuti proses kesetiaan. Harus kita mengikutinya, saudara. Oleh karena itu, apa yang diberkati oleh Tuhan, kita semakin secara batinian, kita semakin bertambah usia. Seharusnya kita juga semakin dewasa di dalam iman kita kepada Tuhan. Semakin kita merasa tua atau semakin kita bertambah usia kita, seharusnya kita harus semakin memiliki persekutuan yang ada dengan Tuhan. Kita mengikuti setiap prosesnya Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang dipercayai oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, apa yang sedang diberkati oleh Tuhan, proses Tuhan apa yang sedang kita alami saat sekarang ini. Ya. Mungkin ini juga salah satu proses Tuhan. Ketika ada virus corona ini, di usaha kita kah, di pelayanan kita kah, di keluarga kita kah, kita sedang diproses oleh Tuhan. Mungkin selama ini kita hanya berkata setia, tetapi kita tidak mau mengikuti proses Tuhan. Kita tidak mengikuti prosesnya kita seperti yang aku mau. Saat ini saudara, tunduklah kepada Tuhan. Rendahkanlah hatimu kepada Tuhan. Seluruh pengetahuan tunduklah hanya berperintah Tuhan. Ikuti prosesnya Tuhan. Tuhan mau membantu apa kita? Tuhan mau membantu bagaimana kita? Tuhan mau mengutus kita kemana kita? Tinggal kita melakukan. Karena kenapa? Jika Tuhan yang memproses hidup kita, jika Tuhan yang membentuk hidup kita, Tuhan membentuk hidup kita dalam masalah kita, oke. Tuhan membentuk hidup kita dalam penyakit kita, oke. Tuhan membentuk hidup kita dalam pekerjaan kita, oke. Tuhan membentuk hidup kita dalam teman-teman atau orang yang tidak senang dengan kita, tetapi kita telah melakukan baik, kita telah memberikan senyum yang manis. Tuhan membentuk hidup kita, oke, kita melakukannya. Karena kenapa? Di saat itulah Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk dapat dipercaya. Amin. Untuk dapat dipercaya. Oleh karena itu, jemaat yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, marilah kita mengikuti prosesnya. Marilah kita taat dengan prosesnya Tuhan. Karena Tuhan yang Sang Pencipta itu pasti akan membukakan saya dan saudara. Yang menjadi kesimpulan dari kebenaran firman Tuhan ini, jadilah orang yang dapat dipercaya. Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukum. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kita. Bagi setiap kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya. Kami sebagai hamba Tuhan dipercayakan oleh Tuhan melayani jemaat yang kami kasihi, teman-teman yang kami kasihi. Ya, kami juga melakukan dengan sungguh-sungguh walaupun dalam keterbatasan. Tapi kita berjuang, kita mengikuti prosesnya Tuhan. Karena kita tidak ada yang sempurna, maka kita berjuang, kita belajar. Demikian juga suami-suami istri yang saat ini mungkin ada pergumulan juga. Itu mungkin prosesnya Tuhan dalam keluarga saudara. Tapi saudara yang mengambil keputusan yang salah di saat proses Tuhan sedang memproses hidup. Di saat masalah besar dia mengambil keputusan yang salah. Jangan berpikir negatif terhadap Tuhan, tapi kamu berpikir positif. Tuhan, apa yang harus saya lakukan di keluarga saya? Saat ini masalah ada. Bahkan dalam pelayanan, apa yang saya lakukan dalam pelayanan saya? Saat ini banyak masalah dalam pelayanan. Sudah diberkati oleh Tuhan. Di saat itulah Anda harus datang kepada Tuhan. Karena kita mau diproses oleh Tuhan. Saudara sudah diberkati oleh Tuhan. Marilah kita melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Marilah kita berjuang menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ingat tema kita pada minggu tanggal 10 Mei ini, pribadi yang dapat dipercaya. Di dunia dimanapun sulit untuk mendapatkan pribadi yang dipercaya. Tetapi saat ini malam pada pagi hari semua kita mendengarkan firman. Teman-teman, keluarga, bahkan jemaat yang saya kasih, yang saya pastikanlah dirimu bahwa dirimu adalah saya pribadi yang dapat dipercaya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini. Boleh mengingatkan kami
menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Tuhan kuatkan setiap jemaat untuk boleh melakukan dan mengikuti. Kami berdoa juga untuk keluarga Abun, adik kami Soleh, Tuhan terus berkati. Tuhan terus tolong sertai, berikan pemulihan dan seterusnya bersama dengan Ibu Fatimah. Tuhan berkati keluarga mereka. Dan saat ini kami akan mau mengakhiri ibadah kami. Tuhan Yesus juga yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini yang menjadi pengumuman bagi kita Bapak Ibu Saudara,